apa kemudian upaya yang sudah Pak Aziz lakukan yang ini dalam rangka tadi mewujudkan mimpi-mimpi rakyat ini agar bisa terwujud, sehingga teman pemilih yang di rumah mungkin melihat kemarin belum ikut nyoblos nih, akhirnya nanti pemilu berikutnya dia akan nyoblos karena percaya ternyata yang terpilih benar-benar berjuang untuk kita. Dalam rangka menuju Indonesia kualitas demokrasi, maka diperintahkan kepada KPU untuk melakukan simulasi e-voting di setiap kesempatan, APC dan seterusnya. Dahsyat nggak? Dahsyat, berubah bangsa ini. Jakarta, MRT dan lain sebagainya ini membuktikan bahwa sebuah proses politik bisa membuat satu perubahan yang besar untuk bangsa kita. Kan masyarakatnya untuk bergerak, untuk maju, untuk bangkit, jangan dinyinyirin, didukung. Sekarang ini kan aneh, orang yang mau ngajak bener dibilang kacau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo di podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, dalam edisi kali ini kami akan hadirkan tamu spesial untuk Anda, dan kita akan berbincang-bincang mengenai demokrasi, politik, pemilu, dan pilkada. Nah, di edisi kali ini saya sudah hadirkan satu tamu yang sangat-sangat spesial untuk Anda semuanya. Kita hadirkan di sini seorang anggota Komisi 2 DPR RI. Kita sambut bersama. Assalamualaikum Pak Aziz Subekti, Magister Teknik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Kami berterima kasih sekali atas kesediaan waktunya Pak Aziz sudah berkenan untuk rawuh di KPU Kabupaten Temanggung, dan hari ini juga Pak Aziz berkenan untuk berbagi cerita kepada teman pemilih semuanya. Untuk itu teman pemilih jangan sampai Anda pindah channel, kita akan bincang-bincang seru bersama Pak Aziz Subekti, dan Anda perlu share, like, dan juga komen di channel YouTube KPU Kabupaten Temanggung. Baik Pak Aziz Subekti, dalam kesempatan ini salah satu agenda Bapak rawuh di Temanggung adalah untuk menyampaikan pendidikan politik bagi para pemilih pemula, pemilih perempuan, dan juga para penyandang disabilitas. Mungkin bisa dibagi ceritanya ke kami Pak Aziz, mengapa ini menjadi sangat penting untuk kemudian dilakukan pendidikan politik berkelanjutan bagi mereka Pak Aziz? Jadi kita ini kan memilih demokrasi sebagai bagian untuk penggantian kekuasaan. Demokrasi itu hanya alat, tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Kenapa perlu kita pemilu? Pemilu itu juga menjadi bagian dari cara negara melibatkan masyarakat, dan yang utama adalah mendidik. Kualitas demokrasi di suatu negara itu mencerminkan keadaban atau peradaban di negara tersebut. Jadi ketika kita memiliki waktu yang panjang untuk terjadinya pemilu, pemungutan suara, itu harus dimanfaatkan untuk pendidikan politik. Nah, kenapa perlu pemilih pemula? Kan ada banyak faktor di mana pemilih pemula ini menjauh dari ontran-ontran politik dan lain-lain. Karena mereka tidak pernah disuguhkan oleh sebuah wacana bahwa politik ini inherent dalam kehidupan kita, bukan hanya persoalan pilih-memilih waktu pemilu gitu. Tapi kita tidak boleh melihat pendidikan pemilih, baik pemilih pemula maupun yang lain, itu hanya berdiri sendiri. Karena kualitas demokrasi itu ditentukan oleh kualitas hidup manusianya. Jadi kenapa di Amerika misalkan ketika pemilu langsung ada hasil, kualitas dia udah sampai di situ. Dia udah mempercayai e-voting, dia sudah datang ke TPS, dan kemudian setelah yang terpilih si A, si B dan lain, dia melupakan itu. Kalau kita kan enggak, dibawa dalam dinamika pemilihan sampai dengan sebulan lebih. Itu ditentukan oleh kualitas hidup. Makanya Pak Prabowo ingin kualitas demokrasi kita maju, baik diawali dengan kualitas hidupnya yang ditingkatkan. Salah satunya buat pemilih pemula adalah makan bergizi gratis dan seterusnya. Sehingga saya memang selalu mendorong di Komisi 2 itu bahwa KPU ini memiliki tugas yang tidak hanya datang ketika pemilu datang, tapi dia sepanjang tahun. Salah satunya saya ingin mendorong, ingin mengencourage bagaimana KPU ini memiliki peran-peran strategis dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Supaya ya ini bagian juga dari kerja-kerja partai politik, kerja-kerja tokoh publik, dan KPU memiliki wewenang undang-undang
amanat yang diemban dia melalui undang-undang itu, dan itu harus dijalankan. Sehingga ketika nanti datang pemungutan suara, teman-teman yang para pemilih ini sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, jadi nggak perlu lagi diskusikan apakah kita boleh menerima uang, apakah nggak ada itu. Itu perjalanan panjang untuk mendidik bangsa ini agar pemilihnya berkualitas. Kalau pemilihnya berkualitas, demokrasinya insya Allah akan berkualitas. Baik, jadi tadi Pak Aziz menyampaikan pendidikan pemilih ini merupakan satu hal yang tidak mungkin tercipta atau terwujud instan. Gitu. Iya. Maka itu diberlakukanlah program berkelanjutan untuk disampaikan, walaupun mungkin pemilu berikutnya masih beberapa tahun lagi. Iya. Dan tadi yang terpenting adalah ada korelasi terkait kualitas hidup yang perlu dijelaskan ke masyarakat. Nah, terkait ini poin-poin seperti apa yang Pak Aziz sampaikan ke masyarakat, khususnya teman-teman pemilih pemula, perempuan, dan juga penyandang disabilitas terkait korelasi antara pesta demokrasi dengan akhirnya peningkatan kualitas hidup mereka nantinya, Pak Aziz? Jadi saya mau menggambarkan dengan cerita-cerita sukses saja. Contoh, Pak Sutiyoso sebagai Gubernur DKI itu membuat program namanya Transjakarta. Semua orang mengkritisi itu. Jalan yang lebarnya, misalkan tadinya 3 jalur, umumnya di 2 jalur, 1 jalur Transjakarta. Semua protes. Tapi apa yang dilakukan Pak Sutiyoso itu adalah bagian daripada quote on quote fabrikasi untuk sebuah sistem. Supaya masyarakat menggunakan, pertama, angkutan umum, yang kedua dia tertib, mengantri. Saya tidak bayangkan kalau tidak ada Transjakarta. Pertama, Jakarta macetnya kayak apa. Yang kedua, bagaimana membuat orang Jakarta bisa mengantri seperti negara-negara maju. Dia jalan jauh, ya kan, dari halte ke halte lainnya untuk pindah. Itu tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada Transjakarta. Yang selanjutnya, kereta api dulu jangan pernah lihat naik seperti apa, ya kan? Ada penumpang di atas gerbong, berjalan sepanjang saya masih mahasiswa, bahkan saya mungkin nggak bayar, ngakunya abu, padahal nggak bayar. Tapi hari ini itu nggak ada, karena sistem, ya kan? Makanya saya selalu mengajak teman-teman KPU lah, cobalah kita undang-undangnya ada kreativitasnya untuk membuat orang tertib itu bukan pakai omongan, pakai sistem. Bagaimana caranya orang sadar bahwa kalau dia menerima duit, ya kan, namanya money politik itu sesuatu yang tidak beradab dulu. Sistemnya itu seperti dicontohkan oleh bagaimana orang membuat Transjakarta itu. Sama, kalau panjenengan punya anak masih kecil, sekolah di PAUD kampung lah misalkan. Itu kan tiap hari dinasihati, nak, ya kan, kamu harus berdoa, datang pagi, kalau misalkan nanti ada apa-apa ngantri macam-macam kan. Kalau sekolah modern, PAUD modern, datang dia udah ada lainnya. Bahkan mungkin seperti tadi saya mencoba namanya e-voting, dia ada absennya pakai pakai digital. Ballot itu. Ya, ballot itu. Nah, semua itu harus dimulai dengan sistem. Enggak. Kalau ngomong tuh capek. Ini kan bagian dari ngomong gitu kan. Coba kalau apa-apa yang menjadi mimpi kita itu dibikin sistemnya, cepat berubah. Jakarta itu hari ini kalau jenengan pakai angkutan umum itu serasa jalan-jalan di luar negeri. Misalkan naik Trans, habis naik Trans, naik MRT, habis naik RT, naik LRT. Melewati stasiun-stasiun bawah tanah itu tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Nah, itulah perjalanan kita dalam mendidik pemilih pemula, dalam keseluruhan adalah pemilih Indonesia. Itu. Ini hanya sebagai contoh menginspiring bahwa kita ketika akan merubah sesuatu itu nggak hanya dengan omongan atau narasi, tapi sistem yang kita bangun. Seperti tadi saya diajak, gampang ternyata e-voting. Ya kan? Kalau belum mampu dilaksanakan dalam pilkada, laksanakanlah dalam pemilihan ketua OSIS misalkan. Dalam pemilihan organisasi desa. Lama-lama kan terbiasa. Nah, ini kan baru inisiasi dari KPUD Kabupaten Temanggung. Coba kalau itu dibunyikan dalam undang-undang. Dalam rangka menuju Indonesia kualitas demokrasi, maka diperintahkan kepada KPU untuk melakukan simulasi e-voting di setiap kesempatan. APC dan seterusnya. Dahsyat nggak? Dahsyat, berubah bangsa ini. Itu.
Oke, jadi ada satu contoh kecil tadi yang Pak Aziz sampaikan terkait sistem Transjakarta, MRT dan lain sebagainya. Yang ini membuktikan bahwa sebuah proses politik bisa membuat satu perubahan yang besar untuk bangsa kita, membuat satu sistem yang lebih baik, dan ini dimungkinkan dengan memilih para anggota legislatif dan pemimpin eksekutif terbaik. Yang ini artinya tidak mungkin terwujud ketika masyarakat apatis terhadap proses demokrasi atau pesta demokrasi itu. Oke, nah kemudian terkait peran serta masyarakat yang kemudian hari ini kita sapa itu Pak Aziz. Mungkin banyak dari mereka juga kemarin sudah terlibat sebenarnya di pemilu maupun pilkada 2024. Bagaimana Pak Aziz memandang peran kemarin para pemilih pemula, perempuan dan juga penyandang disabilitas selama pesta demokrasi di tahun 2024? Apakah sudah optimal atau memang ada poin-poin evaluatif apa yang perlu kita perhatikan bersama Pak Aziz? Sebenarnya kan legitimasi itu tidak ditentukan berapa partisipasi, tetapi untuk Indonesia itu udah mengalahkan negara-negara maju partisipasi kita. Nah ini yang harus kita tangkap. Dengan pelaksanaan yang seperti itu saja, masyarakat begitu antusias. Kan? Nah berarti kita harus bekerja lebih keras lagi, karena masyarakat udah antusias. Ini memanfaatkan waktu jeda ke pemilu berikutnya ada harus diadakan. Ya mungkin semacam sarasehan. Maunya masyarakat seperti apa sih? Jangan maunya partai politik dan politisi saja. Masyarakat maunya apa sih? Misalkan memang kalau ada e-voting gimana? Gitu loh. Kalau misalkan KPU mau mengadakan kegiatan yang namanya pendidikan politik seperti apa? Itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak harus pendidikan politik itu bicara ngomong politik saja. Misalkan sebenarnya KPU melakukan pendidikan politik nih, tapi dia datang ke pemilihan RT, ya kan? Kemudian pas pemilihan RT-nya, dibikin kayak cara-cara pas pemilu, itu kan menarik, ya kan? Terus mungkin ada podcastnya dulu, ada debat kandidatnya dulu, itu kan bentuk yang kecil tapi memberikan contoh yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah ini belum pernah kita coba hal-hal seperti ini. Nah Mas Bagus, mudah-mudahan ke depan kita lebih kreatif lah. Karena kreativitas yang dilakukan dalam rangka perjalanan kepemiluan, perjalanan demokrasi ini juga akan mempengaruhi untuk hal yang lainnya. Kan saya bilang tadi bahwa demokrasi itu mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Kalau kualitasnya rendah, ya kualitas hidupnya masih rendah, nggak mungkin nggak. Baik. Nah ini terbukti di Temanggung, Pak Aziz. Jadi ketika di pemilu kemarin khususnya, memang partisipasi pemilih di Temanggung ini tinggi sekali. Bahkan kita sampai mendapat penghargaan KPU terbaik di Jawa Tengah karena partisipasi yang paling tinggi di Jawa Tengah, Pak. Tapi kita tidak bisa memungkiri di daerah-daerah lainnya masih ada juga yang mungkin angka partisipasi 70% ke bawah. Yang ini tantangannya yang sering terjadi adalah masyarakat tadi merasa bahwa kebutuhan hidupnya masih lebih harus diperjuangkan, sehingga hari di mana harusnya dia ke TPS, dia lebih memilih untuk tetap berdagang, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, fenomena yang seperti ini harus kita tanggapi seperti apa? Atau mungkin ada pesan edukasi seperti apa yang perlu kita sampaikan untuk terkait hal ini, Pak? Kan kembali kepada kualitas hidup. Kalau hari itu dia masih butuh makan, ya kita nggak bisa salahkan. Dia harus datang ke TPS. Negaralah yang membangun itu. Negaralah kemudian mengatur itu supaya mereka punya kebutuhan. Dibantu oleh teman-teman yang dari partai politik, dari caleg dari partai politiknya sendiri, bahwa itu merupakan bagian dari kebutuhan. Ya kalau kita udah optimal, memang masyarakat tetap seperti itu, ya memang kita nggak bisa paksakan. Tapi kan kita belum pernah menempuh hal-hal yang optimal yang bisa membuat masyarakat makin ngerti bahwa demokrasi itu adalah alat dia untuk menentukan masa depan dia. Pemimpin siapa yang mau dipilih, dan seterusnya. Kecil itu uang 50.000, ya kan? Kecil itu uang 100.000 kalau dia mengingat bahwa proses politik ini akan berdampak pada kehidupan dia di masa depan, gitu. Nah selama ini apakah dijelaskan, tapi kan hanya mimpi. Kehidupan di masa depan yang seperti apa kan nggak ngerti masyarakat itu. Makanya ya baguslah ini KPU di Kabupaten Temanggung ngajak teman-teman anggota DPR RI, mungkin DPRD kabupaten kota, ya kan? Kalau DPR RI relatif lah mereka. DPR kabupaten kota mungkin ini ya anasir-anasir pilkadesnya yang banyak, jadi NPWP toh, gitu. Nah itu gimana caranya itu mulai dibangun supaya cara-cara yang lama, ya kalau menurut saya cara-cara primitif sih, ya kan,
mendapatkan suara dengan memberikan sesuatu cara-cara primitif. Dan saya tidak ragu untuk mengatakan itu supaya masyarakat juga sadar bahwa masyarakat sadar dan para calon juga sadar bahwa janganlah lakukan itu. Kita sedang menghancurkan masa depan demokrasi kita. Saya kira itu. Baik, Pak Aziz. Nah, terkait tadi bahwa masyarakat mungkin saja ya bagi mereka yang kemarin masih merasa apatis untuk berpartisipasi di pemilu dan pilkada dan merasa bahwa pesta demokrasi ini korelasinya kecil sekali terhadap kualitas hidup mereka. Nah, setelah Pak Aziz akhirnya kemarin mendapat amanah dari rakyat, terpilih dan sekarang bisa duduk di legislatif, apa kemudian upaya yang sudah Pak Aziz lakukan yang ini dalam rangka tadi mewujudkan mimpi-mimpi rakyat ini agar bisa terwujud sehingga teman pemilih yang di rumah mungkin melihat kemarin belum ikut nyoblos nih akhirnya nanti pemilu berikutnya dia akan nyoblos karena percaya ternyata yang terpilih benar-benar berjuang untuk kita. Saya sangat sederhana, mendukung program pemerintah yang pro rakyat, ikut melancarkan keperluan-keperluan yang terkait dengan masyarakat, rubahlah masyarakat itu melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak padanya. Itu saja. Baru masyarakat akan percaya, oh benar ya jebuli wakil Isko Gerindra. Itu saja. Kalau misalkan ada masyarakat, saya Komisi 2 minta tolong sama saya terkait hal-hal yang bukan berhubungan Komisi 2. Saya bilang, itu kan bukan di komisi saya. Itu bukan jawaban anggota DPR. Karena anggota DPR itu disumpah untuk memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya terutama. Termasuk saya misalkan didatangi orang dari Sulawesi. Ya kan? Lu saya harus bantu dia juga kan. Iya, kita nggak hanya soal dapil, tapi yang utama adalah daerah pemilihan dan bukan hanya soal dengan KPU, bukan hanya soal dengan BPN yang di mitra saya, bukan hanya soal yang Kementerian Pan-RB, semuanya. Dan saya nggak salah juga ketika memperjuangkan masyarakat di dapil saya yang terkait dengan infrastruktur, yang terkait dengan sekolah, nggak salah gitu. Yang salah kalau saya nyerah, tidak memperjuangkan. Soal nanti dieksekusi atau tidak, itu kan kebutuhan di pemerintah. Namanya juga DPR itu sebagai agregator kan, kepentingan. Kecuali negara ini udah kaya, udah makmur, APBN-nya misalkan bisa 10.000 triliun kan. Mungkin dalam satu waktu diselesaikan semua itu masalah-masalah itu. Karena tidak bisa diselesaikan semua, dibutuhkan urgensi. Urgensi itu siapa yang bisa untuk mengatakan itu? Salah satunya anggota DPR. Itu dengan kacamata yang objektif. Baik. Dan kita tahu Komisi 2 ini kan tadi ya Pak Aziz sudah menyampaikan terkait pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan juga tentang lembaga pemilu, juga aparatur negara. Betul. Nah, ini yang mungkin di tengah masyarakat ini kan kepercayaan terhadap aparatur negara ini yang masih perlu kita tingkatkan lagi. Upayanya seperti apa Pak Aziz untuk memperbaiki sistem sehingga aparat negara kita ini makin bisa dipercaya oleh rakyat kita, Pak Aziz? Bolak-balik kita ngomong aparat itu ya melayani. Kalau dia udah punya semangat melayani, yang namanya profesionalitas itu akan datang sendiri. Kalau orang semangatnya melayani, ketika orang punya keluhan dilayani, dia nggak tahu, dia akan belajar. Tapi kalau sikap kesadaran untuk melayani saja sudah ada, sudah tidak ada. Orang datang ke kantor jam 4, dia bilang, Pak ini kantor sudah tutup, ya sudah selesai dia. Artinya dia menyerah sudah. Seperti ketika jenengan mau masuk ruangan ini, pintu terkunci. Ketika dibuka udah nggak bisa. Oh nggak bisa, selesai. Kita nggak bisa masuk. Tapi ketika pintu terkunci, nggak bisa jenengan coba berkali-kali, masa nggak bisa sih, ini kan kuncinya. Terbuka, baru itu. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh para penyelenggara negara. Ya termasuk saya. Gitu. Jangan menyerah dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Lakukan itu yang terbaik. Masyarakat juga ngerti kok. Misalkan, oh penjaluk kuwi kira-kira iso, penjaluk kuwi ora iso. Tapi dia tahu kita memperjuangkan mereka. Itu udah seneng gitu. Tapi kalau belum apa-apa udah bilang, mohon maaf Pak, kantor udah tutup, rampung itu udah, ya kan? Itu saya kira ya pertama kesadaran untuk melayani itu harus ada. Baru setelah kesadaran melayani itu ada, sistemnya dibuat supaya kesadaran itu ada, profesional itu akan dengan sendirinya. Gitu. Baik itu profesional melalui penganggaran pelatihan dan lain-lain. Terus kemudian profesional itu memang melalui rekrutmen yang sehat. Kita kan sudah harus berhenti itu bolak-balik honorer terus kan. Harus melalui rekrutmen yang normal saja, berdasarkan kebutuhan gitu. Dan ini sudah bertahap dibenahi oleh pemerintah. Betul. Ya Pak Aziz ya. Baik, dan terakhir ini Pak Aziz, tentu harapan kita semuanya, masyarakat semua termasuk pemilih yang kemarin berpartisipasi di pemilu dan pilkada bangsa kita dengan berbagai sumber dayanya yang besar, baik itu sumber daya manusia dan alamnya,
Tentu kita bermimpi Indonesia ini bisa menjadi negara yang hebat, negara yang maju ke depan. Nah, cuma mungkin PR-nya yang secara Pak Aziz sekarang ada di level atas ini akan bisa memandang lebih luas. Masyarakat di bawah ini kan hanya bisa bertanya kemudian apa kendalanya sebenarnya bangsa kita untuk bisa maju dan besar. Pak Aziz sendiri melihat PR besar kita untuk bisa menjadi negara yang maju dan besar ini sebenarnya apa yang akhirnya perlu kita kerjakan bersama untuk semua elemen ini membahu untuk mencapai itu. Jadi Pak Prabowo ini kan menjadi presiden setelah Republik ini berdiri sekian puluh tahun dengan berganti-ganti presiden. Ekspektasi masyarakat yang sangat luar biasa itu ya harus kita manfaatkan. Tapi masyarakat juga harus sabar, menyelesaikan itu butuh waktu. Apa pertanyaannya yang harus dilakukan dalam mengatasi semua ini? Pertama, out of the box. Yang kedua, ya kan? Pertama out of the box, yang kedua ya berani bertindak untuk sesuatu yang benar dan tidak populer. Yang ketiga mencontohkan. Jadi kalau misalkan kita ini mau merubah bangsa ini dengan radikal dan lain-lain, aturannya mau dirubah semua nggak mungkin dalam waktu yang sekejap. DPR juga ada yang namanya prioritas, prolegnas dan lain-lain. Terus apa yang paling menjanjikan? Ya contoh. Pemimpin-pemimpinnya mengambil peran sebagai teladan yang baik buat masyarakat, mengerjakan sesuatu hal yang memang benar. Kalau soal menyelesaikan menabrak aturan dan lain-lain, tapi itu untuk membela masyarakat, aturannya yang dirubah. Jangan bolak-balik, ini kan aturannya begini, aturan bisa dirubah. Nah itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau kita pun harus merubah undang-undang atau merubah undang-undang dasar, selama itu untuk kesejahteraan masyarakat, lakukan. Selama ini kan berpikirnya linier, para pejabat ini, ya kan? Tidak berani dia mengatakan, ini kan bagus untuk rakyat. Oh, rata-rata nggak bisa, ini kan bertentangan dengan undang-undang yang bikin manusia, gitu. Permen aja bisa nggak mau dia, mundur selangkah, apalagi 2 langkah, itu nggak boleh terjadi. Nah, kalau kita pengen maju sekali lagi, out of the box, not business as usual, gitu. Jadi seperti Korea Selatan waktu menghadapi krisis ekonomi tahun 97-98 itu, dia kemudian berhenti menghadapi tantangan itu, tidak. Dia tetapkan jam kerja saya menjadi 12 jam. Sementara kita masih mengharap-harapkan pertolongan IMF dengan tetap kerja 8 jam. Tapi siapa yang sekarang bisa melihat Korea Selatan dengan memicingkan mata? Nggak ada. Korea Selatan sekarang menjadi negara maju. Tapi dia membayar kerja keras dia dengan dia keluar dari programnya IMF dan dia terapkan produktivitas yang tinggi untuk masyarakat Korea Selatan itu. Indonesia harus menempuh itu hari ini. Jadi kalau ada pemimpin yang kemudian mengingatkan masyarakatnya untuk bergerak, untuk maju, untuk bangkit, jangan dinyinyirin, didukung. Sekarang ini kan aneh. Orang yang mau ngajak benar dibilang kacau ini. Ya kan? Sementara kita ini yang sebenarnya diajak untuk maju, karena kita ini nggak senang sama dia, dia bilang kacau. Sama seperti, mohon maaf nih, saya seorang muslim. Misalkan ada imam. Kemudian imam itu membaca surat, ada ayat as-sajadah, ya kan? Kemudian setelah ayat as-sajadah itu kan harus ada sujud kan? Kalau kita tidak sadar, kacau imamnya ini, nggak ngasih tahu. Kalau saya balik, ente udah berapa lama jadi orang Islam? Lebih tua jadi imamnya, kok ente tidak tahu? Nah, ini contoh yang gampang. Jadi jangan orang yang benar yang disalahkan. Kitanya yang menyadari selama ini kita tidak tahu, selama ini kita tidak gerak. Misalkan Pak Prabowo mengajak gini gitu, jangan Pak Prabowo ini begini begitu, jangan. Pahami dulu kan, oh ya benar Pak Prabowo, memang saya yang salah. Nah kesadaran seperti itu kan tidak pernah dibangun dari kecil. Terima kasih kalau orang Jawa, terima kasih kalau orang Jawa matur nuwun, nyuwun pangapunten. Kalau orang Indonesia minta maaf, itu kan jarang. Kadang-kadang kita udah tahu salah aja, mencari cara bagaimana caranya untuk berargumentasi ke kanan ke kiri, orang tuh izin. Padahal dia salah. Ya udah salah, minta maaf saja. Kan gitu. Hanya untuk urusan minta maaf aja, sampai ke pengadilan ngapain? Itu. Karena apa? Karena tidak pernah dididik dari kecil. Nah, itulah mental-mental bangsa kita itu. Ya kan, makanya kalau di sekolah-sekolah yang taman kanak-kanak bagus-bagus itu ya, itu sederhana. Mas Bagus,
Diajari untuk mengucapkan terima kasih, diajari untuk mengucapkan minta maaf. Gitu. Sederhana aja gitu. Nah, bangsa ini juga sama, orang usah ruwet-ruwet. Kan ada, ya kan, pemilu di kalangan birokrasi dan lain-lain. Kalau bisa gampang, kenapa? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Gitu. Karena membuat susah itu adalah mungkin ya pemasukan ya. Oh, gitu. Itu. Jadi ya prinsip-prinsip itu atau mungkin anekdot-anekdot yang berkembang di masyarakat itu harus hilangkan. Kalau bisa cepat aja lah. Misalkan orang bikin sertifikat, kenapa harus ini? Kan substansinya udah ada. Saya juga sering kadang-kadang memikirkan di DPR itu. Ini masih ada pandangan fraksi barang ini. Padahal udah jelas fraksi itu pasti akan mengatakan setuju. Kenapa ngomong aja udah ada surat setuju stok loh. Kenapa masih harus dibacakan secara formal macam-macam? Apakah itu harus begitu? Kan nggak juga. Kan kita aja yang mau merubah atau tidak. Gitu kan? Sama, ini udah jelas nih. Pemilu ada perhitungan di TPS. Kemudian ada perhitungan di PPK lah, kecamatan kumpul-kumpul. Itu kalau dimasukkan semua ke sistem kan ketahuan siapa yang menang. Kenapa nggak diumumkan aja? Kenapa nunggu berjenjang sampai kabupaten, kemudian sampai provinsi, sampai pusat? Apa yang ditunggu? Sehingga waktu kita habis hanya untuk sesuatu hal yang sudah diketahui, atau memang mau dibikin celah-celah supaya ada sesuatu untuk berubah, kan nggak bisa juga gitu, ya kan? Masa-masa itu menurut saya udah selesai lah, gitu. Kita based on objektif pada target, pada tujuan bernegara ini, mensejahterakan masyarakat, ya itu yang mau kita capai. Dan simplifikasi seperti itu hanya mungkin ketika regulasinya juga diefisiensikan oleh legislatif seperti itu, Pak ya. Oke, baik. Luar biasa pesan-pesan yang disampaikan Pak Aziz Subekti. Kami terima kasih atas sekali lagi waktu yang sudah disediakan Pak Aziz. Sami-sami. Dan juga informasinya yang mencerahkan kita semua. Tentu kita berdoa Pak Aziz dalam menjalankan tugasnya akan amanah dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengawal tadi mimpi-mimpi rakyat kita, cita-cita rakyat kita agar terwujud, khususnya di Komisi 2, Pak Aziz. Betul. Bagaimana Pak Aziz nanti akan ikut berjuang menciptakan good governance di negeri kita, lalu mendukung reforma agraria, dan juga tadi peningkatan kualitas aparatur negara kita yang ini tentu diharapkan oleh masyarakat luas. Baik, dan teman pemilih semuanya, demikianlah akhir dari kebersamaan kita bersama Bapak Aziz Subekti, Magister Teknik, anggota Komisi 2 DPR RI, dan nantikan terus tema dan tayangan lain dari Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi KPU Kabupaten Temanggung di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share dari tayangan ini untuk terus mendukung tayangan positif dari KPU Kabupaten Temanggung. Akhir kata, saya Muhammad Bagus Pratomo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.